Keberhasilan Timnas Indonesia U17 memastikan satu tempat di ajang prestisius Piala Dunia U17 2025 Qatar bukan hanya disambut euforia oleh masyarakat Indonesia. Di Asia Tenggara, prestasi tersebut juga memicu beragam reaksi, mulai dari rasa kagum, iri, hingga refleksi mendalam tentang kemunduran sepak bola negara tetangga. Salah satu tokoh yang angkat bicara dengan penuh respek adalah mantan pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo. Pelatih legendaris yang membawa Vietnam meraih kejayaan di level Asia Tenggara itu secara terbuka memuji transformasi besar yang dialami skuad Garuda Muda. Dalam sebuah wawancara dengan media Vietnam, Park mengatakan bahwa Indonesia kini bukanlah tim mediocre seperti 3 tahun lalu. Indonesia yang sekarang bukan tim yang sama seperti 3 tahun lalu. Mereka telah bertransformasi, dan dengan hasil ini, saya berani katakan, Indonesia kini adalah raja baru ASEAN, ucap Park Hang-seo. Park juga tidak ragu memberikan kredit kepada Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U17 yang sukses membawa anak asuhnya menundukkan raksasa Asia seperti Korea Selatan dan Yaman di fase grup Piala Asia U17 2025. Nova Arianto pasti sudah menyerap ilmu dari sahabat saya, Shin Tae-yong. Kalian lihat sendiri bagaimana organisasinya rapi, pressingnya intens, dan taktiknya matang. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari kerja keras jangka panjang, lanjut Park. Vietnam masih berjuang, Indonesia sudah terbang. Komentar Park muncul di tengah perjuangan Timnas Vietnam U17 yang masih harus bekerja keras untuk lolos ke Piala Dunia U17. Tim berjuluk Golden Star Warriors itu belum bisa memastikan tiket ke Qatar setelah hanya finish di posisi ketiga grup D dan kini menunggu hasil laga grup lain untuk menentukan nasib mereka. Kondisi ini membuat publik Vietnam mulai khawatir dan membandingkan nasib mereka dengan Indonesia. Sejumlah media Vietnam bahkan menyebut lolosnya Indonesia sebagai pukulan moral bagi sepak bola Vietnam. Kami dulu memimpin di kawasan, kini kami tertinggal. Indonesia yang dulu selalu kami remehkan, kini justru menjadi panutan. Ini alarm keras bagi sepak bola kami, tulis media Vietnam Toi Tre dalam artikelnya yang berjudul Indonesia sudah di Qatar, Vietnam masih menunggu keajaiban. Beberapa legenda sepak bola Vietnam juga menyerukan reformasi besar dalam struktur pembinaan pemain muda dan meminta Federasi Sepak Bola Vietnam VFF mencontoh proyek jangka panjang PSSI yang kini mulai membuahkan hasil. Malaysia panas dingin, Sulaiman Husin. Kita kontrol bola saja belum bisa. Jika Vietnam berkaca diri, Malaysia justru meledak. Ex-pelatih klub lokal dan direktur teknis KLFA Sulaiman Husin secara terang-terangan menyindir kualitas pemain Malaysia U11 yang disebutnya jauh di bawah standar. Sementara kita masih di sini, masih mencari turnamen cap ayam minggu depan. Lemari trofi kosong, kontrol bola pemain masih naik sampai ke hidung. Indonesia sudah ke Piala Dunia, kita malah sibuk ngelawak. Tulis Sulaiman dalam unggahan Facebooknya yang viral. Kemarahan Sulaiman tidak datang tanpa sebab. Malaysia U17 bahkan tidak lolos dari babak grup kualifikasi Piala Asia U17 2025. Parahnya lagi, publik Malaysia dihantam fakta pahit. Indonesia menghajar Yaman 4-1, sementara Harimau Malaya edisi sebelumnya pernah dipermalukan Yaman dengan skor identik. Komentar pedas ini menjadi perwakilan dari rasa frustasi fans sepak bola Malaysia. Di berbagai platform, warganet negeri jiran ramai-ramai mengakui keunggulan Indonesia. Kami dulu sombong, sekarang lihat Indonesia sudah bicara di level dunia. Kami malu, sungguh malu, tulis akun @masyabola_lama. Thailand kini mendukung Indonesia jadi wakil ASEAN. Sementara itu, Thailand mengambil pendekatan yang jauh lebih suportif. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand TA, Madam Pang, memberikan ucapan selamat langsung kepada PSSI dan pelatih Nova Arianto atas keberhasilan tersebut. Kami bangga memiliki wakil Asia Tenggara di Piala Dunia. Indonesia layak. Kami dari Thailand akan mendukung penuh Garuda Muda untuk membawa nama ASEAN lebih jauh di pentas dunia, ucap Madam Pang dalam konferensi pers resmi. Ucapan tersebut disambut positif oleh pelatih Thailand U17 dan sejumlah mantan pemain tim nasional Thailand. Bahkan, komentator sepak bola ternama Thailand, Surachai Limwatana, menyebut bahwa dominasi Indonesia kini tidak bisa dibantah. Ini fakta. Mereka sudah mengalahkan Korea Selatan. Mereka bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga taktik. ASEAN harus belajar dari Indonesia, kata Surachai dalam program Thailand Ball Talk.
Perjalanan Indonesia yang membuka mata ASEAN, lolosnya Indonesia Uzbekistan ke Piala Dunia U17 2025 tidaklah mudah. Dimulai dari lolos di babak kualifikasi sebagai runner-up grup G bersama Australia, lalu melaju ke Piala Asia U17 2025 di Bahrain. Di sana, timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Pada matchday pertama, Indonesia membuat kejutan besar dengan mengalahkan Korea Selatan 2-1. Dilanjutkan hasil imbang 1 melawan Afghanistan dan diakhiri dengan pesta gol 4-1 atas Yaman. Dengan 7 poin, Indonesia keluar sebagai juara grup dan otomatis lolos ke perempat final serta mengamankan tiket Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Salah satu pahlawan Indonesia dalam turnamen ini adalah Evandra Florasta, striker tajam yang kini memuncaki daftar top skor turnamen dengan 4 gol. Dulu diremehkan, kini ditakuti. 3 tahun lalu, timnas Indonesia U17 tak dilirik. Mereka kerap menjadi bulan-bulanan di turnamen regional. Namun kini, dengan proses yang konsisten, tim ini berubah total. Park Hang-seo pun mengakui bahwa kesuksesan Indonesia adalah hasil dari pondasi yang ditanam oleh Shin Tae-yong. Shin adalah orang yang tepat untuk membangun dari nol. Nova adalah murid yang cerdas. Sekarang kalian lihat sendiri hasilnya. Ini bukan keberuntungan, tutup Park. Dengan status sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang sudah lolos ke Piala Dunia U17 2025 sejauh ini, timnas Indonesia U11 kini menjadi simbol harapan dan kebangkitan sepak bola ASEAN. Negara-negara tetangga mulai membuka mata. Indonesia yang dulu mereka pandang sebelah mata, kini memimpin dari depan. Legenda Malaysia Safi Salih geram, FAM harus berbenah total. Jangan hanya kejar ranking FIFA, Indonesia sudah lari jauh. Mantan striker timnas Malaysia, Safi Salih, angkat bicara keras soal kondisi sepak bola Malaysia yang dinilainya semakin tertinggal jauh dibanding negara tetangga seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Dalam wawancara eksklusif dengan Stadium Astro, Safi meminta Federasi Sepak Bola Malaysia untuk segera melakukan perombakan besar-besaran di semua lini pembinaan sepak bola nasional. Kita tidak bisa terus begini. Kalau FAM tidak segera berbenah, kita akan tertinggal jauh. Bukan hanya dari Indonesia, tapi juga Vietnam, bahkan Thailand, tegas Safi dengan nada tinggi. Pernyataan itu keluar setelah timnas Indonesia U11 secara resmi mengamankan tiket ke Piala Dunia U11 2025 di Qatar, usai tampil mengesankan di Piala Asia U11 2025. Prestasi tersebut membuat banyak publik Malaysia merenung, termasuk Safi Salih yang dulu menjadi andalan Harimau Malaya saat menjuarai AFF 2010. Jangan hanya bertumpu pada pemain warisan Safi Salih, juga menyentil strategi FAM yang dinilainya terlalu bergantung pada pemain naturalisasi dan warisan. Ia meminta agar HAM fokus membina pemain lokal sejak usia dini seperti yang dilakukan Indonesia. Mereka cuma bawa satu pemain warisan, Matthew Baker. Tapi pemain lokal mereka seperti Evandra, Arhan, dan Kaviatur justru yang jadi motor tim. Kita ini masih sibuk cari pemain warisan Shen, tapi lupa bina yang lokal, kritik Safi pedas. Menurutnya, jika Malaysia terus bergantung pada darah campuran tanpa menyelesaikan akar masalah pembinaan, maka sepak bola negeri jiran akan jalan di tempat, bahkan semakin tertinggal. Warisan boleh bantu, tapi jangan jadikan tongkat. Akar dari semua ini adalah pembinaan. Indonesia sudah bangun akademi, liga usia muda, bahkan sistem scouting mereka hidup lanjutnya. Kejar prestasi, bukan ranking FIFA lebih lanjut. Safi Salih juga mengomentari obsesi FAM terhadap peringkat FIFA yang dinilainya tidak relevan jika tidak diiringi dengan prestasi nyata di lapangan. Apa gunanya naik ranking FIFA kalau tak ada prestasi nyata? Lihat Indonesia. Mereka nggak sibuk pamer ranking, tapi mereka buktikan di level Asia dan dunia. Kita harus ubah mindset, tugasnya. Safi menyebut bahwa mengejar ranking FIFA hanyalah ilusi semu jika tidak dibarengi hasil di turnamen resmi seperti Piala Asia dan Piala Dunia kelompok umur. Jangan mimpi ke Piala Dunia senior kalau U11 dan U20 kita saja belum bisa bicara banyak. Itu pondasi masa depan, bukan ranking semusim 2 musim, katanya. Netizen pun menyambut pernyataan Safi dengan tagar reformasi FAM yang sempat trending di X Malaysia. Safi bilang fakta, sudah cukup dengan pembenaran, saatnya berubah, tulis akun @Malaya Football.